Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fadistia dari kelas 2L Manajemen dengan NPM 12102020383. Enjoy to the video. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang TM14, yaitu memperbaiki kompetensi. Langsung saja ke materi, yaitu ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Margaret Dale 2003. Kompetensi yaitu menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu menurut praktisi MSDM, kompetensi yaitu deskripsi dari karakteristik seseorang. Lalu Michael Armstrong 1994 mengemukakan bahwa kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu menurut Lyle Spencer and Shane Spencer 1993 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Lalu menurut N.C. Vicky dalam Margaret Dale 2003, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu menurut Training Agency 1988, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Lalu menurut McClellan 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidak hanya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Lalu menurut SK Kepala PKN 2003 mengemukakan bahwa kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada komponen kompetensi. Yang pertama ada motivis. Motif mengarahkan dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu yang kedua ada traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu ada self concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Lalu ada knowledge atau pengetahuan dan informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Lalu yang terakhir ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Lalu selanjutnya yaitu perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yaitu yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu yang kedua itu ada keahlian atau keterampilan, yaitu aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Lalu yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen paling penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu yang keempat yaitu ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu yang kelima ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Lalu yang keenam yaitu ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Lalu yang ketujuh yaitu ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap
penguasaan kompetensi. Lalu ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama itu mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain atau efisiensi produksi, lalu kerja tim, lalu keahlian teknis, terus orientasi pelayanan dan mengelola kinerja. Lalu yang kedua ada agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Lalu yang ketiga ada sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Lalu ada metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi yang pertama yaitu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Lalu yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Lalu yang ketiga ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Lalu selanjutnya yaitu ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama menetapkan kriteria kinerja efektif, lalu yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel, lalu yang ketiga ada mengumpulkan data, lalu yang keempat ada analisis data dan pengembangan model kompetensi, lalu yang kelima ada validasi model kompetensi, lalu yang keenam ada mempersiapkan penerapan model kompetensi.